Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum semester 6 akan menjelaskan tentang surat kuasa yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan profesi advokat yang dimana dengan dosen pengampu Bapak Raja Desrio SHMH. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan nama aku Bunga Friska, Fakultas Hukum Ilmu Hukum semester 6. Nah, setelah tadi yang kita udah ulik, kita kan akan masuk materi tentang surat kuasa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pengertian dari surat kuasa. Nah, pengertian dari surat kuasa itu adalah surat yang berisikan penyerahan wewenang dari pihak satu ke pihak lainnya, karena pihak pemberi kuasa itu tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi, surat kuasa ini adalah pemberian persetujuan kekuasaan terhadap orang lain yang menerima kuasa tersebut. Itu ya teman-teman intinya. Nah, jadi surat kuasa ini terbagi menjadi dua. Apa sih kira-kira? Nah, surat kuasa ini ada yang formal dan ada juga non formal. Tapi untuk kita lebih jelasnya kita materinya tentang advokat, untuk surat kuasa itu biasanya lebih ke formal, karena kan surat kuasa ini nanti akan kita jelaskan nih untuk di pengadilan. Hai, saya Indah Gani Siswita. Saya akan melanjutkan materi dari surat kuasa tersebut. Fungsi dari surat kuasa tersebut ialah suatu bukti pernyataan dari pihak pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa mempunyai hak dan kewajiban untuk bisa melakukan tugas seperti apa yang tertuang pada isi surat tersebut. Untuk itu, pihak penerima kuasa pada dasarnya adalah wakil dari pemberi kuasa untuk melakukan beberapa hal yang sudah tertulis dalam surat tersebut. Dengan kata lain, pihak penerima kuasa merupakan wakil dari pemberi kuasa untuk melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan dalam surat kuasa tersebut. Yang selanjutnya itu ciri-ciri dari surat kuasa. Surat kuasa tersebut ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang baku. Nah, di sini maksudnya ialah surat kuasa harus disusun dengan bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Yang kedua, memiliki isi pernyataan kekuasaan. Surat kuasa harus berisi pernyataan pengalihan kekuasaan ataupun wewenang dari diri sendiri kepada pihak lain untuk melakukan beberapa hal. Yang ketiga, singkat dan jelas. Maksudnya di sini ialah bahasa yang tertuang dalam surat kuasa harus disusun secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan fungsinya. Sekian penjabaran dari saya. Nah, jadi kira-kira apa nih urgensi dari surat kuasa itu sendiri? Nah, surat kuasa ini sangat berperan penting dalam hal untuk kita sampai ke pengadilan, karena tanpa adanya surat kuasa ini, seorang advokat tidak bisa dikatakan sebagai advokat. Kenapa? Karena ibarat seperti hal contoh misalnya, kita memiliki sebuah pintu di mana pintu itu terdapat beberapa kunci. Apabila kita tidak memiliki kunci pintu itu, kita tidak akan bisa membukanya atau memasuki dari rumah itu sendiri. Nah, seperti itulah pentingnya surat kuasa bagi seorang advokat, karena surat kuasa ini adalah penentu untuk keberhasilannya suatu beracara di pengadilan oleh seorang advokat itu sendiri. Karena apa? Apabila misalnya nanti terjadi cacat hukum dari surat kuasa itu sendiri, maka cacat pula suatu beracara atau formil di pengadilan itu sendiri. Mengingat pentingnya surat kuasa ini, di mana dasar hukumnya itu diatur dalam KUH Perdata pasal 1792, yang dimana surat kuasa ini sangat ditentukan dan berperan penting untuk beracara. Apabila kita kurang cermat dalam membuat suatu surat kuasa ini, maka lawan kita akan mudah melakukan eksepsi sehingga hakim tidak menerima gugatan. Hai, saya Muklis Chandra. Saya kali ini ingin melanjutkan materi tadi tentang inilah komponen yang harus ada di dalam surat kuasa. Pertama itu judul surat, yaitu surat kuasa. Yang kedua, identitas pemberi kuasa. Ketiga, kata-kata selanjutnya disebut pemberi kuasa. Keempat, kata-kata dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, di bawah ini dengan ini memberi kuasa. Kelima, identitas penerima kuasa. Keenam, alamat kantor advokat. Ketujuh, kata-kata dalam hal ini
dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Ke-8, kata-kata selanjutnya disebut penerima kuasa. Ke-9, kata-kata khusus. 10, kata-kata bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa selaku penggugat. Ke-11, kata-kata untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perdata. Ke-12, pengadilan mana yang akan dituju. 13, identitas tergugat. 14, menyatakan hak substitusinya. 15, menyatakan hak retensi. 16, tanggal dibuat surat kuasa. 17, penerima kuasa yang ditandatangani oleh penerima kuasa. 18, pemberi kuasa. Dan 19 adalah materai. Hai, saya Riana Syafitri akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu Mukisenda, yaitu mengenai unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam surat kuasa. Nah, sekarang saya sudah memegang contoh surat kuasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama sampai terakhir apa saja unsur-unsur yang ada di dalam surat kuasa. Judulnya adalah Surat Kuasa Khusus. Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini, Andika Dharma Perkasa SH.SC MKN, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Maju Terus, sebagaimana termaktub dalam anggaran pendirian PT Maju Terus nomor 123 tanggal 2 Januari 2015, yang berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini, memilih kedudukan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dan dengan ini memberikan kuasa kepada Johan Syah SH, Supriyadi SH MKN, Andi Sarwono SH MH, para advokat pada kantor hukum Andika Dharma dan rekan, dalam kurung ADR, yang berkedudukan hukum di Jalan Setiabudi nomor 46 Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Khusus, bertindak mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk membela kepentingan pemberi kuasa sebagai penggugat, untuk mengajukan gugatan wan prestasi dalam kurung ingkar janji pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam nomor 123 tanggal 12 Januari 2015 terhadap Doni Putra dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Sukamaju sebagaimana termaktub dalam Anggaran Perubahan Terakhir PT Sukamaju nomor 123 tanggal 12 Desember 2009 yang berkantor pusat di Jalan Menteng 13 Jakarta Pusat. Untuk itu, penerima kuasa diberikan kewenangan untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan hukum pemberi kuasa. A. Membuat, mengajukan, dan menandatangani surat-surat, gugatan, replik, dan kesimpulan. B. Menghadap di muka pengadilan, yaitu menghadiri persidangan, menghadap hakim-hakim, panitera-panitera, dan pejabat-pejabat. Meminta keterangan-keterangan, penetapan, dan putusan. Mengajukan saksi-saksi, bukti-bukti, akta-akta, dan dokumen-dokumen. Menghadiri, mengusulkan, menerima atau menolak perdamaian. C. Menerima pembayaran dan menandatangani kwitansi. Dan selanjutnya mewakili pemberi kuasa untuk mengambil segala tindakan yang lazim pekerjaan seorang advokat sepanjang untuk mempertahankan kepentingan hukum pemberi kuasa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat kuasa ini dibuat dengan hak substitusi dan hak retensi. Jakarta 11 Maret 2015. Penerima kuasa Johan Syah SH, Supriyadi SH MKN, Andri Sarwono SH MH. Pemberi kuasa Andika Dharma Perkasa SH.SC MKN. Baiklah, sekian penjelasan kami tentang surat kuasa. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umri hebat.